nyala lagi. Mute nyala lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw wa qul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya pada malam ini karena kita baru saja melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan insya Allah kita lanjutkan dengan taklim. Kita juga senantiasa menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita yakin atas bimbingan Nabi lah sehingga hidup kita bisa seperti saat sekarang ini. Tanpa bimbingan beliau kita tidak bisa membayangkan kehidupan kita. Dan lebih utama lagi kita saat ini masih berada di bulan Rabiul Awal, di mana ulama mayoritas sepakat bahwa Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal, walaupun ada juga perbedaan karena ada juga mengatakan bulan Safar, ada juga yang berpendapat bulan Ramadan. Kemudian hari Senin, kalau harinya hampir seluruh ulama itu sepakat bahwa beliau lahir di hari Senin. Tanggalnya juga berbeda, tetapi itu tidak terlalu penting. Yang jelas Rasul itu telah lahir, wujudnya ada, buktinya juga ada. Kemudian makomnya Rasul juga mutawatir, disepakati oleh seluruh ulama bahwa beliau dimakamkan itu di Madinah, di samping masjidnya, rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, untuk itu pada bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat monumental untuk kita gunakan mengkaji pribadi Nabi, mengetahui Rasul, mengenal siapa sebenarnya Rasul itu. Terutama yang akan kita bahas adalah bagaimana akhlak Nabi berinteraksi kepada non-Islam. Kenapa? Karena banyak paham-paham yang sering kita dengar, ada yang yang sepakat bahwa kita harus berinteraksi, kemudian ada juga yang enggan, mereka hanya ingin bersahabat dengan orang Islam saja. Sehingga ketika melihat sesuatu yang berbeda dengan pahamnya, akhirnya mereka itu sangat mudah menyalahkan yang berbeda dengan pahamnya, bahkan menyesatkan, bahkan mengkafirkan orang tersebut. Nah, baru-baru ini kita lihat di Indonesia telah datang, kalau nggak salah ini ada fotonya, ya, kita bisa lihat itu dengan munculnya begini, muncullah kontroversial di Indonesia, ya, dan kita bisa lihat di situ siapa saja yang hadir. Ini tokoh pluralis di Indonesia, dan sampai sekarang inilah yang banyak diperbincangkan di media. Ketika di
sini kita bisa lihat ini Imam Masjid Istiqlal, ini Paus Fransiskus, ini Ibu Santia, Ibu Sinta ya. Ya. Ya, ini orang Bone. Ini juga Pak Yusuf Kalla, ini putrinya Gus Dur. Ini dua ini datang. Kemudian yang banyak kontroversial juga sikapnya Pak Prof Nasaruddin Umar karena mencium kepala Paus, kemudian Paus mencium tangan Pak Prof Nasaruddin. Tapi kalau kita lihat di dalam Islam, Nabi juga itu pernah dicium tangannya sama orang Yahudi, orang Nasrani, dan itu ada riwayatnya. Jadi yang termasuk kontroversial itu adalah pernyataannya beliau ini. Saya kenal beliau ini karena kalau saya ketemu biasanya dia panggil adik ke saya. Beliau mengatakan bahwa Masjid Istiqlal ini adalah masjid kemanusiaan, tempat kemanusiaan. Nah tentu apa yang melatar belakangi beliau mengatakan itu, saya kira tidak gegabah juga, karena kita ketahui beliau ini juga ahli tafsir. Beliaulah yang mengungkap masalah gender, disertasinya adalah gender. Dulu PDIP itu mau membeli bukunya dan minta dicetak dan disebarkan seluruh Indonesia ketika Ibu Megawati mau jadi presiden. Kenapa? Karena isu gender. Nah, jadi beliau ini menghangatkan dan membuka wawasan kita. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, biasa. Mungkin ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, itu biasa. Tetapi yang tidak biasa itu kalau kita sudah saling menyerang, mengkafirkan, menyesatkan. Nah untuk itu kita harus mengkaji ulang kehidupan Nabi, kemudian akhlak Nabi, dan bagaimana Rasul berinteraksi dengan orang-orang non-Islam pada zaman beliau. Kenapa? Karena kita ketahui kehadiran Nabi itu bukan di tempat yang hampa, yang kosong, tetapi beliau hadir di tengah masyarakat yang beragam. Beliau hadir di masyarakat yang majemuk. Beliau hadir di masyarakat yang heterogen, pluralis, atau kalau di Indonesia ini beliau ada di tengah-tengah masyarakat yang kebinekaan. Di Mekah mayoritas orang-orang musyrik, kafir Quraisy, tetapi di Madinah beliau harus berhadapan dan berinteraksi dengan kaum Yahudi. Bahkan Yahudi lebih awal hadir di Madinah. Begitu juga orang Nasrani lebih awal hadir di Madinah. Jadi Islam datang kemudian. Jadi Nabi itu hadir bukan di tempat yang hampa, tetapi beliau hadir di tengah masyarakat yang memang sudah punya budaya. Yahudi sudah mengakar dan menguasai ekonomi di Madinah. Orang Kristen juga sudah ada di situ. Kemudian masyarakat yang lain juga ada di situ. Maka masyarakat yang dihadapi oleh Nabi itu adalah masyarakat yang kebinekaan, yang beragam, yang majemuk, yang pluralis. Nah untuk itu Rasulullah SAW kita yakini bahwa beliau adalah teladan sempurna bagi kita, bagi umatnya. Nah untuk itu kita harus mengkaji ulang atau mendalami kembali peneladanan beliau bergaul dengan orang-orang non-muslim seperti Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau yang lain-lainnya yang tidak beragama, mulai di Mekah sampai di Madinah. Nah untuk itu kalau kita lihat disebutkan
disebutkan dalam kitab Ghairul Al-Muslim fil Al-Mujtama' Al-Islam, karya atau tulisan Dr. Yusuf Qaradawi. Ini juga alumni tafsir hadis di Universitas Al-Azhar. Apa kata beliau? Beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika hidup di Mekah dan di Madinah atau hijrah ke Madinah, beliau itu tak sungkan-sungkan untuk bergaul dengan non-muslim. Nabi SAW kerap menyempatkan diri untuk bertandang atau bersilaturahim dengan tetangga yang non-Islam, non-muslim. Bahkan ketika ada tetangga yang non-muslim itu sakit, Nabi tidak segan-segan datang untuk mengunjungi dan berbelasungkawa bila ada yang meninggal. Bila ada yang meninggal, nanti kita bisa lihat riwayat-riwayatnya itu. Ada nggak bukti otentiknya Nabi seperti itu? Seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi. Nah, itulah yang coba dipahami oleh ulama-ulama yang saat sekarang ini. Karena apa? Karena Indonesia ya termasuk masyarakat yang majemuk, masyarakat yang plural, yang beragam. Nah, tentu kita beragama berdampingan dengan agama yang lain. Islam datangkan bukan untuk bermusuhan. Islam hadir bukan untuk gontok-gontokan dengan agama yang ada atau kepercayaan yang sudah ada di saat itu. Nah, harus kita pahami bahwa apa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Indonesia itu ada yang setuju dan ada yang tidak, ada yang kontroversial, ada yang menyesatkan, dan bahkan mungkin ada juga yang mengkafirkan dan mengatakan macam-macam gitu. Bahkan ada yang mengatakan Istiqlal itu dirubah saja jadi gudang. Nah, kita lihat nanti apakah masjidnya Nabi seperti apa? Apakah steril dari orang-orang non-Islam pada saat itu? Nah, disebutkan dalam Sirah Ibnu Ishaq, dikisahkan bahwa satu hari ada sekelompok orang Nasrani atau Kristen dari Bani Najran mengunjungi Madinah. Saat sampai di kota Madinah, rombongan Bani Najran ini langsung masuk ke Masjid Nabawi. Masjidnya Nabi itu kan tidak terlalu luas, mungkin mirip-mirip lah Masjid Nurul Jamil ini. Nah, pada saat itu masuk waktu asar, dan Rasulullah SAW mau sholat asar. Ketika orang Nasrani ini lihat Nabi mau sholat, kemudian dia bilang, saya juga mau sholat ibadah, karena ibadahnya itu sebelum maghrib atau sore. Maka dia bilang ke Rasul, ya Muhammad, ada nggak tempat ibadah yang kami bisa tempati di sini? Lalu dijelaskan bahwa tidak ada kecuali di sini. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul waktu itu, Rasul mengizinkan orang Nasrani ini untuk beribadah di masjidnya, yang Masjid Nabawi itu. Nabi mengizinkan, kemudian Nabi sholat asar. Dan konon kalau orang Kristen Ortodok itu kan sholatnya menghadap ke timur. Kalau kita kan menghadap kiblat ke Ka'bah. Jadi tidak bentrok, tidak masalah. Karena kalau di Indonesia kita menghadap ke barat, dia menghadap ke timur. Jadi aman sebenarnya. Tetapi ada sahabat waktu itu ingin dan tidak sepakat, tapi dia tidak berani. Kenapa? Karena yang mereka sahabat ini tahu yang mengizinkan itu Rasul. Ya siapa yang berani kalau Rasul yang mengizinkan? Nah, akhirnya mereka diam.
Dan kita ketahui bahwa di zaman Rasul SAW, Nabi itu tidak punya kantor, nggak ada kantor TKN. Ya. Kalau Nurul Jamil, alhamdulillah lah luas itu, sehingga kalau ada tamu bisa diterima di kantor. Kalau Nabi, rumahnya juga sempit, rumahnya Aisyah itu sangat sempit. Kita bisa lihatlah kesederhanaan beliau. Rumahnya Aisyah itu ya mirip-miriplah kantor Nurul Jamil, kantor DKM Nurul Jamil. Itu ada bilik, ada dapur, ada tempat menerima tamu, tapi nggak luas. Nah, akhirnya kalau Nabi kedatangan tamu dan jumlahnya agak banyak, ya beliau terima di masjid. Dan Nabi tidak pernah bertanya apa agamamu, Islam atau Yahudi. Dan umumnya yang datang ke situ adalah orang non-Islam. Non-Islam, apalagi Bani Najran ini dia Kristen dan langsung masuk ke masjid. Langsung masuk ke masjid. Kenapa? Karena dia datang ingin ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diterima. Nah, jadi kalau kemarin bukan membela, tapi kalau kemarin itu ada non-Islam masuk ke Istiqlal, ya kalau kita lihat masjidnya Rasul, ya masjidnya Rasul seperti itu, tidak steril dari non-Islam. Boleh, ya, boleh menerima tamu non-Islam itu di masjid sebenarnya, selama dia tidak mengotori masjid. Orang Islam sendiri kalau datang ke masjid lalu dia mengotori masjid kan nggak boleh. Seperti dulu, kenapa kaum perempuan yang haid itu tidak boleh masuk masjid? Ya karena Nabi khawatir kalau dia masuk ke masjid lalu haidnya keluar, itu bisa mengotori masjid. Kalau sekarang ya masjid ibu-ibu yang ibu-ibu yang haid itu kan sudah banyak alat sekarang ini untuk menghalangi haid itu untuk keluar kemana saja. Akhirnya ulama berpikir kalau sudah aman orang perempuan yang haid itu dan tidak kemana-mana haidnya, ya tidak perlu dilarang datang ke masjid. Kalau dia mau masuk ke masjid, apalagi mau taklim di masjid, akhirnya kan terjadi dua pendapat di situ. Nah, ini adalah dalil-dalil yang perlu kita pahami tentang interaksi sesama manusia. Pertama, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Di situ disebutkan wa laqad karramna, kami telah muliakan. Siapa yang dimuliakan oleh Allah di situ? Bani Adam. Nah, Bani Adam ini kan banyak. Semua manusia ini Bani Adam. Sukunya macam-macam, rasnya bermacam-macam, bahasanya juga macam-macam, agamanya juga macam-macam, pahamnya juga macam-macam. Nah, tapi yang jelas siapapun merasa Bani Adam, kecuali kalau ada orang mengatakan saya bukan Bani Adam, Bani monyet umpamanya, nah, itu tidak masuk dalam ayat ini. Tapi siapapun yang mengaku bahwa dirinya itu adalah Bani Adam, maka dia itu mulia. Allah memuliakan mereka itu. Wa hamalnahu fil barri wal bahri. Apa? Wa hamalnahu fil bahri wal bahri, kami angkut mereka di darat dan di laut. Jadi yang memberikan fasilitas sehingga ada kapal, ada pesawat, sekarang ini ada kapal laut, ada kendaraan, itu memang sudah disetting oleh Allah sejak awal. Tinggal manusia ini ya berusaha sedikitlah supaya apa yang dimaksud oleh Allah ini bisa tercapai.
Wa razaqnahum minat thayyibat, kemudian kami anugerahkan pula kepada mereka rizki yang baik-baik. Jadi Allah sudah sediakan kita ini rizki yang baik-baik. Walaupun manusia lebih sering mencari rizki yang tidak baik, dan rizki yang tidak baik itu tidak banyak, lebih banyak yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya, kalau kita lihat manusia ini kan memiliki potensi lebih unggul dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Walaupun manusia juga punya kelemahan. Potensi manusia ada ruh di dalam diri. Kita ini ada ruh. Kita bisa duduk seperti sekarang ini itu karena ada ruh Tuhan. Wa nafakhna fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidin. Kemudian kita punya di samping ada ruh Tuhan, ada akal juga. Akal, sehingga kita bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi Allah juga mengingatkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa manusia itu innal insana khuliqa halu'a, bahwa manusia itu diciptakan ada unsur keluh kesah. Maka manusia itu tidak bisa lepas dari keluh kesah. Kalau dapat harta yang banyak juga mengeluh, sedikit juga mengeluh. Dapat rizki yang mengeluh, tidak dapat rizki juga mengeluh. Ya, karena memang manusia itu punya kelemahan. Kelemahan apa? Yang sering mengeluh. Ada suami mengeluh, tidak ada suami mengeluh. Ada istri mengeluh, tidak ada istri juga mengeluh. Tapi kan lebih baik ada istri mengeluh daripada tidak ada. Nah, ini pertama. Jadi di situ ada walaqad karramna bani Adam. Ini yang dijadikan bahwa kita harus berinteraksi, karena itu semua anak Adam, cucu Adam. Nah, kemudian di sini dalil yang kedua adalah ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Jadi di situ disebutkan bahwa inna ja'al ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, ada laki wa unsa, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, lalu kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, supaya kita bisa saling kenal mengenal. Indonesia saja ada berapa ribu suku, bahasa, dan itu luar biasa. Di dunia ini berapa suku, berapa bangsa. Itu sengaja dibuat oleh Allah seperti itu. Nah, jadi kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa, kemudian bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Tujuannya untuk saling kenal. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Melayu, ada suku ini, suku itu. Itu bukan untuk untuk perang, bukan juga untuk saling hina atau saling menjelekkan atau untuk saling adu otot umpamanya, tetapi lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, untuk supaya kita bisa saling mengenal, ya tentu kita harus memahami budaya mereka. Makanya ada lintas budaya, lintas budaya. Dan banyak persoalan dalam rumah tangga sekarang ini ya terjadi karena tidak saling memahami. Istri beda suku, suami juga suku yang lain, sementara mereka tidak memahami budayanya. Jadi sengaja Allah buat itu berbangsa-bangsa manusia dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk saling kenal, mengenal. Kita ketemu umpamanya haji di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, kita kumpul di situ, atau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, semua kumpul di situ umat Islam dari bermacam suku, bangsa,
dan apa yang lainnya negara itu perlu saling kenal. Ya tentu untuk saling kenal mengenal itu yang pertama ya kita harus tahu bahasanya, kita harus tahu budayanya, kita harus tahu ya mengenal karakteristik yang mereka supaya kita bisa saling kenal mengenal. Tetapi Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi ketahuilah ya kamu tidak pantas membanggakan bangsamu sendiri atau sombong dengan sukumu. Tetapi Allah mengatakan yang kami muliakan itu hanyalah yang bertakwa. Nah, itu yang diambil, itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini juga menarik apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini. Terima kasih. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ويسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. Ini Allah yang ingatkan kepada kita. Jangan kamu sekali-kali memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Itu Allah yang mengatakan ke kita. Jangan kamu sekali-kali memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Kenapa? Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah, kalau kita caci maki sesembahan mereka lalu dia mencaci maki Allah, maka kita juga ikut berdosa. Sementara Allah itu pencipta langit, bumi dan kita semuanya tidak pantas untuk dicaci maki. Kita harus jaga semua itu. Jangan sampai Allah itu ada yang mencaci maki. Jangan sampai sikap kita ini dalam beragama ujung-ujungnya agama lain itu mencaci maki Tuhan kita. Itu harus dijaga. Bagaimana supaya orang itu tidak mencaci maki Tuhan kita? Ya jangan caci maki Tuhan mereka. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian Allah mengatakan kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Ya, orang Nasrani dia lihat Yesus, mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah disalib, bajunya seperti itu sampai kurus, ya demi cintanya kepada pengikutnya, supaya pengikutnya itu bisa diampuni dosanya. Umat yang lain juga berpikir seperti itu. Ya kita juga sama. Kita sama. Kemudian orang-orang kepercayaan Sundaisme atau agama Karuhun juga menganggap seperti itu. Lalu apa? Summa ila rabbihim marji'uhum. Kemudian apapun agama kamu dan pastinya semuanya itu akan kembali kepada Allah, kepada Tuhan mereka, tempat kembali mereka. Mau Yahudi, mau Nasrani, kembali ke Tuhan. Nah, kalau semuanya itu sudah dikembalikan ke Tuhan, wa yunabbihum bima kanu ya'malun, Tuhanlah nanti yang memberitahukan apa yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi, apa yang pernah dilakukan oleh orang Kristen, apa yang dilakukan oleh agama Karuhun itu, agama kepercayaan, apa yang dilakukan oleh orang yang non beragama, yang tidak beragama. Allah tahu semua itu. Nanti Allah buka di sana. Jadi kita tidak diberi wewenang untuk menghakimi orang. Itu tujuannya berdakwah, mendakwahkan paham yang kita pahami. Tapi kita tidak bisa atau tidak boleh
Tuhan mereka. Biarkanlah Allah yang menjelaskan nanti. Biarkanlah Allah yang menjelaskannya. Nah itu. Nah ini dalil yang lain. Apa? Itu surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Nah, di dalam ayat itu disebutkan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Lalu Allah mengatakan innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tuwallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dengan urusan agama. Boleh kita berdampingan orang yang tidak memerangi agama kita, bertetangga dengan orang yang tidak memerangi agama kita, apapun itu agamanya, dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah itu senang kalau kita berlaku adil. Berlaku adil itu kan bukan hanya kepada sesama agama, karena kita orang Islam, adilnya ke orang Islam. Ya ke non-Islam pun kita harus berlaku adil. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dilihat nanti hadis-hadisnya. Innama yanhakumullah, sesungguhnya Allah hanya melarangmu berteman akrab dengan orang-orang yang memerangi dalam urusan agama. Dan kita tidak bisa mencap orang itu bahwa non-Islam, orang Kristen itu pasti memerangi kita. Enggak. Walaupun di dalam surat Al-Baqarah disebut lan tarda angkal yahud wa lan nasara hatta tattabi'illatahum, ya memang itu urusan dia. Tetapi kalau dia tidak ridho dengan agama kita, kan belum tentu dia memerangi kita. Kan harus dibedakan. Memerangi angkat senjata dan mengancam keselamatan jiwa kita, keselamatan harta kita dan keluarga kita, itu yang memerangi. Tapi kalau dia hanya tidak ridho, biarkan saja. Dan dia tidak tampakkan itu hanya di dalam hatinya saja. Di dalam hatinya. Maka sesungguhnya Allah hanya melarang kamu berteman akrab dengan orang-orang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab? Mereka itu orang-orang yang zalim. Ini harus dibahas secara rinci sebenarnya. Siapa saja itu yang dimaksud yang memerangi dalam urusan agamamu, yang angkat senjata. Siapa saja yang mengusirmu dari kampung halaman, ya itu harus dipahami bahwa itu perang. Begitu juga dengan orang-orang membantu kita mengusir kita, orang-orang membantu orang Yahudi atau agama lain itu mengusir kita dari kampung halaman. Ya kira-kira seperti itu dulu lah. Ya, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kita lanjutkan. Jadi di dalam ayat ini sangat jelas apa yang disampaikan oleh Allah dan perlu kita jadikan rujukan, patokan untuk berinteraksi kepada non-Islam. Tentu ayat ini kalau kita kembali ke ilmu tafsir atau ulumul Quran, ayat ini memiliki asbabun nuzul. Apa asbabun nuzulnya ayat ini? Bahwa Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Menurut beberapa riwayat itu berkaitan dengan kasus Asma binti Abu Bakar bersama ibunya. Abu Bakar itu temannya Rasul, tapi istrinya sendiri belum mengimani Rasul. Yaitu ibunya Asma binti Abu Bakar. Ya, tentu juga ibunya Aisyah kan. Nah, satu ketika disebutkan di dalam hadis ini bahwa waqala Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini masih keponakannya Asma. Nazalat fi Asma binti Abi Bakar. Keluarganya Abu Bakar ya, Abdullah bin Zubair, keluarganya Aisyah. Ayat ini turun berkaitan dengan Asma binti Abu Bakar. Zalika anna ummaha Utailah binta Abdul Uzza qadimat alaihal Madinah. Jadi ibunya Asma ini bernama Utailah binti Abdul Uzza, datang ke Madinah. Kemudian bihadaya, bibaban, dia membawa hadiah berupa madu, kemudian keju dan samnan, mentega, minyak kesukaan Asma. Karena ibunya Asma tahu betul kesukaan Asma itu. Wahia musyrikatun, sementara ibunya Asma ini Utailah itu masih musyrik, belum masuk Islam. Kemudian faqalat Asma, ketika ibunya datang dari Mekah, bayangkan aja dari Mekah ke Madinah, hanya ingin menemui Asma karena dia sangat sayangi Asma, sayang sekali ke Asma, dan dia tahu betul makanan kesayangan anaknya itu. Ketika datang ke Madinah, maka Asma menyambut ibunya itu dengan apa? La aqbalu minka hadiyatan wala tadkhuli alayya baiti hatta asta'dzina Rasulullah sallam. Wahai ibuku, saya tahu kamu ibuku, tapi saya tidak akan menerima hadiah yang kamu bawa itu. Saya tidak akan menerima madu yang kamu bawa dari Mekah ke sini, keju, mentega, dan saya tidak mengizinkan kamu masuk ke rumah. Kenapa? Karena dia tahu ibunya itu orang musyrik. Karena saya tahu kamu musyrik, saya muslim. Hatta asta'dzina Rasulullah SAW,
sampai aku minta izin dulu sama Rasul, apakah boleh saya terima hadiah yang ibu bawa, dan apakah ibu boleh masuk ke rumah Asma atau tidak boleh. Itu syaratnya Asma. Datanglah Asma itu ke Rasulullah SAW dan menyampaikan, ya Rasul, sesungguhnya ibuku telah datang dari Mekah ke Madinah bawa hadiah, dan saya melarang masuk ke rumah. Bagaimana pendapat Rasul? Fasa'altu Rasulullah SAW, lalu fa'anzalallahu hazil ayat fa'amaraha, lalu turunlah ayat yang tadi ini. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Kan ibunya Asma ini betul musyrik, tapi dia tidak memerangi anaknya, bahkan dia sayang Asma itu sampai bawa hadiah. Lalu apa kata Rasul? Fa'amaraha Rasulullah SAW, lalu Rasul menyuruh Asma untuk menerima hadiah itu, menerima hadiah dari ibunya, dan antudkhilaha manzilaha. Yang pertama kata Rasul, Asma, terima itu dan silahkan ibu masuk ke rumahmu. Jangan kamu tahan, jangan kamu larang. Silahkan suruh masuk ke rumah kamu. Apalagi Nabi tahu itu jauh dari Mekah ke Madinah. Wa taqbala hadiyataha wa tukrimaha wa tuhsuna ilaiha. Dan kalau dia bawa hadiah oleh-oleh untuk kamu, terima itu, supaya ibumu senang, ibumu bahagia, walaupun ibumu itu musyrik. Dan waktu krimaha, dan muliakan ibumu itu, karena dia yang melahirkan engkau. Waktu sinu ilaiha, dan berbuat baik kepadanya, hormati, walaupun dia musyrik. Dan ini juga yang pernah dibuktikan atau dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, juga dialami oleh Asma binti Abu Bakar. Jadi itu jelas bahwa Rasul langsung memerintahkan supaya dia tidak melarang ibunya masuk ke rumah, oleh-oleh yang dibawa ibunya itu diterima, dan dia harus memuliakan orang tuanya dan berbuat baik kepada ibunya. Maka Asma langsung melakukan itu dan tidak memberontak, dan dia langsung layani ibunya seperti ibunya sendiri, dan memuliakan ibunya dan berbuat baik kepada ibunya, walaupun ibunya itu belum masuk Islam. Nah, itu yang kasus ini. Karena banyak orang sekarang ini, orang-orang yang yang beda agama itu tidak mau lagi berinteraksi kepada orang tuanya, karena menurut dia lakum dinukum waliyadin. Yang mereka gunakan itu kan kuliah ayyuhal kafirun, langsung lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, agamamu agamaku agamaku. Jadi kita tidak perlu lagi berinteraksi. Padahal nggak seperti itu ajaran Islam. Apalagi kalau kita sudah baca hadis ini yang menceritakan tentang kisah Asma binti Abu Bakar bersama dengan ibunya yang datang dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian ada lagi kasus yang lain atau contoh, Nabi masuk gereja. Jadi Nabi itu pernah masuk gereja. Apa dalilnya? Ini ada hadisnya dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Di sini disebut haddatsana Rauhun wa Affan al-makna qala haddatsana Ahmad bin Salamah an Atta bin Sa'ib an Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud qala Affan an abihi bin Mas'ud qala inna Allah azza wa jalla ibta'atsa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam li idkhali rajulin ilal jannah. Jadi Allah itu mengutus nabinya ke satu tempat
Untuk apa? Untuk mengantar seorang laki-laki yang ada di tempat itu supaya laki-laki itu jadi masuk surga, jadi penghuni surga. Padahal al-kanisata fa iza huwa biyahuda wa iza yahudiyun yaqra'u alaihim at-taurah. Maka datanglah Rasul dan masuk al-kanisa. Kanisa itu kan gereja, tempat ibadah orang-orang non-Islam atau sinagog. Fa idza huwa biyahuda, nah itu ada orang Yahudi di situ. Wa idza yahudiyun yaqra'u alaihim at-taurah, dan orang Yahudi yang ada di tempat peribadatan itu sedang membaca at-taurah, kitabnya. Walamma atau ala sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam amsaku wa fi nahiyatiha rajulun maridun. Nah, ketika dia mau baca kitab Taurat itu yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi, karakter Nabi atau keteladanan Nabi, yang bercerita tentang kedatangan Rasulullah SAW, tiba-tiba Nabi datang dan masuk di tempat ibadah mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini? Amsaku fi nahiyatiha, amsaku. Tiba-tiba karena dia lihat Nabi masuk, dia berhenti membaca Taurat itu. Kenapa? Ada Rasul, ada Muhammad. Bukan mengatakan ada Rasul, ada Muhammad. Dan yang akan dia baca itu berkaitan dengan sifat-sifat kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia diam. Nah, maka Nabi waktu itu berkata, malakum amsaktum. Nah, apa yang membuat kamu berhenti membaca kitab Taurat? Kenapa kamu tidak lanjutkan? Apakah saya kena ada di sini? Ternyata bukan. Dia tidak mau memperdengarkan bunyi teks Taurat itu yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, wa fi nahiyatiha rajulun marid. Di sudut, mungkin kalau bahasa kita sekarang ini ada marbot masjid lah. Nah, ada marbot masjid yang sedang sakit di pojok masjid. Di pojok masjid. Nah, kemudian karena dia sakit, lalu dia mengatakan malakum amsaktum. Qala al-marid innahum atau ala sifatin nabi fa amsaku. Orang sakit ini mengatakan ke Nabi, ya Muhammad, dia itu berhenti membaca Taurat karena teks yang mau dia baca itu berkaitan dengan dirimu. Berkaitan dengan dirimu. Fa amsaku, maka dia diam karena dia lihat engkau masuk. Summa ja'al marid yahbu hatta ahadat Taurat. Maka orang yang sakit, marbot yang sakit, yang duduk, yang istirahat di pojok rumah ibadah itu merangkak ke menemui atau mendatangi orang yang memegang Taurat itu, yang berhenti membaca Taurat. Lalu dia ambil hatta ahadat Taurata, sampai dia ambil, dia pegang, sini Tauratnya. Lalu apa? Faqara'a, lalu dia yang baca. Dia baca Taurat itu di depan Nabi. Hatta ata ala sifatin Nabi SAW, sampai marbot masjid yang sakit ini dia baca itu, lanjutkan bacaannya, dan semua yang dia baca itu berkaitan dengan karakteristik kenabian Nabi kita Muhammad SAW, persis dengan pribadi Nabi. Nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru. Apa faqara hatta ta'ala sifatin Nabi SAW wa ummatihi, dan umatnya. Wa qala hazi sifatuka wa sifatu ummatika. Lalu orang sakit ini yang merangkak-rangkak tadi itu ambil Taurat, berkata kepada Rasul, ini yang saya baca, ini semua berkaitan dengan sifatmu Muhammad dan sifat umatmu. Ini ada di dalam kitab Tauratku. Lalu apa yang dilakukan oleh marbot masjid ini? Langsung dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Summa mata. Setelah syahadat langsung meninggal. Nah, itulah orang Islam yang belum ngapa-ngapain, belum sholat, belum zikir, belum apa, langsung masuk surga.
Enak juga tuh Pak. Seandainya kita bisa seperti itu, kayaknya lebih enak memilih itu. Pas kita selesai syahadat meninggal. Ini marbot ini setelah dia baca Taurat yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi dan umatnya, langsung syahadat. Setelah syahadat langsung meninggal, belum sholat. Apa kata Rasul? Faqala Nabi SAW li ashabi lu akhakum. Sahabatku, urus dan muliakan jenazah ini. Dia itu ahlul jannah. Nah, itulah sebabnya sehingga disebut di awal itu tadi, innallaha azza wa jalla ibta'asa nabiyahu sallallahu. Ya, kalau Allah menghendaki bahwa kita ini ahlul jannah, pasti Allah akan mengutus orang untuk membimbing kita supaya kita bisa masuk surga. Jangankan orang lain yang diutus, Rasulnya pun dikirim itu oleh Allah untuk datang ke kanisa, rumah ibadah non-Islam, hanya untuk membimbing atau mensyahadatkan orang Yahudi ini sebelum wafat dan setelah syahadat meninggal. Kata Nabi, dia ahli surga. Nah, kita ini sholat, ya masih ada ketakutan, apakah kita ahli surga atau belum? Nah, itu enak itu, nah, enak sekali itu, nikmat itu. Nah, setelah syahadat masuk Islam, meninggal. Dan itu ada beberapa sahabat yang seperti itu. Nah, contoh yang lain, Nabi SAW, ini sudah saya jelaskan tadi, Nabi Muhammad pernah menyilahkan kaum Kristen Najran menemui beliau untuk melakukan kebaktian di masjid. Mereka beribadah di masjid. Kemudian di dalam hadis yang lain diungkapkan lagi bahwa satu ketika Rasul itu kumpul duduk-duduk bersama dengan sahabatnya. Tiba-tiba ada jenazah Yahudi yang lewat di depan Nabi. Ketika jenazah itu lewat depan Nabi, Nabi berdiri. Nabi berdiri. Ketika Nabi berdiri, di dalam riwayat yang lain itu disebutkan Umar itu negur Rasul, bahkan dia tarik bajunya Nabi supaya Rasul itu duduk kembali, tidak perlu berdiri. Kenapa? Ya Rasul, itu yang lewat itu jenazah orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa berdiri ya Rasul? Apa kata Rasul? Bukankah dia juga manusia? Saya berdiri karena manusianya. Saya berdiri bukan karena agamanya, bukan juga karena Nasraninya, bukan karena Yahudinya. Saya berdiri karena manusianya. Dia manusia, saya juga manusia. Jadi Islam itu adalah agama kemanusiaan memang. Jadi keliru kalau kita itu hanya mempersempit interaksi kita. Maka Umar itu pernah marah ke orang Islam, termasuk ke Baitul Mal, karena ada Yahudi di Madinah itu jadi peminta-minta. Dan Umar tahu betul sejarah orang Yahudi ini. Dulunya orang kaya, tapi bangkrut. Karena bangkrut dia minta-minta. Nah, satu ketika dilihat sama Umar bin Khattab minta-minta, lalu Umar marah ke orang Islam, terutama Baitul Mal. Kenapa kamu biarkan orang Yahudi ini minta-minta tanpa kamu bantu dari Baitul Mal? Padahal dulu waktu dia kaya, kamu minta pajak ke mereka. Kamu sering minta sumbangan kepada mereka. Tapi ketika dia kelaparan, ketika dia susah, kenapa kamu tidak bantu? Tidak bantu. Akhirnya Baitul Mal itu turun tangan membantu orang Yahudi ini. Jadi apa kata Rasul? Dia itu kan manusia. Apa yang dilakukan oleh Nabi adalah sikap menghargai semua orang, walaupun ya beda suku, beda ras, beda agama. Tapi dia itu adalah manusia. Allah mengatakan tadi, laqad karramna bani Adam. Allah itu memuliakan anak Adam, keturunan Adam. Jangan hanya karena perbedaan agama, keyakinan, akhirnya kalau dia sakit kita tidak mau tengok. Bahkan nanti kalau kita lihat lagi riwayat-riwayat yang lain, ada sahabat yang datang kepada Rasul, ya Rasul, itu ada satu kaum, ada teman saya di situ
dia itu pemaksiat ya Rasul, murka dan menolak engkau. Boleh nggak engkau mendoakan dia supaya dapat hidayah? Didoakan sama Nabi. Bahkan kalau kita lihat Rasul Umar bin Khattab itu bisa masuk Islam itu berkah doanya Rasul. Ketika Rasulullah SAW ditekan di Mekah, beliau mengatakan, ya Allah, tegakkanlah agamamu ini di antara dua pemuka kafir Quraisy, apakah Abu Jahal atau Umar. Ternyata doa Rasul itu yang diijabah untuk Umar. Maka Umar masuk Islam dengan sentuhan surat Taha. Taha ma anzalna alaikal Quran yang dibaca oleh adiknya sendiri. Dibaca oleh adiknya sendiri waktu itu. Jadi itu luar biasa kalau kita lihat. Kita pelajari bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang-orang non-Islam di Madinah. Bahkan kalau kita lihat lagi, Nabi itu pernah punya sahabat, punya teman orang Yahudi di Madinah. Namanya apa? Muhairik. Jadi punya teman, sahabat. Dan orang temannya Nabi ini sangat baik ke Rasul SAW. Kemana Rasul pergi ikut. Yang tidak diikuti oleh Nabi hanya masuk Islam. Kenapa? Dia belum dapat hidayah. Dia belum dapat hidayah. Nah, ketika mau perang Uhud, ini sahabat Nabi yang Yahudi ini alim lah, sekaligus dia orang kaya, banyak hartanya, dia punya kebun kurma dan terkenal dia kaya. Kekayaannya Muhairik ini kebun kurma yang terbentang sepanjang kota Madinah. Nah, saat perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, dia ikut membantu Rasulullah SAW dan kaum muslimin di perang Uhud. Kan waktu perang Badar juga banyak itu orang non-Islam membantu Rasul di perang Badar. Kemarin waktu saya haji saya sempat ke Badar itu. Kalau Uhud kan dekat dari Madinah lah. Tapi kalau Badar ya kurang lebih 100 kilo dari Madinah. Nah, ternyata sahabatnya Nabi yang Yahudi ini itu kalau Nabi minta harta untuk beli senjata persiapan untuk perang, dibantu itu. Dibantu. Bahkan dia berwasiat kepada keluarganya, kalau Muhairik ini keluar bersama Rasul perang di perang Uhud, dan kalau saya meninggal, saya wasiatkan seluruh harta yang saya tinggalkan berikan ke Rasul. Berikan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua hartanya, sebuah kebunnya itu diserahkan semua kepada Rasul. Padahal dia orang Yahudi. Apa pelajaran di situ? Dia tidak Muslim, bukan karena siapa-siapa, tapi belum dapat hidayah. Allah belum berikan hidayah kepadanya. Ada ulama besar di mana itu? Di Saudi dulu. Itu dikenal pengganti Ibnu Taimiyah. Luar biasa cerdasnya, hafal Quran, hafal berapa hadis. Tapi di akhir hidupnya, karena saking pinternya, dia filosof, pemikir, dan dia banyak mengkritik dan meluruskan paham-paham keagamaan. Tapi di akhir hidupnya Pak, dia mati ateis. Dan dia memperkenalkan dirinya bahwa saya keluar dari Islam. Sampai dia mati ateis. Kenapa? Ya itu ada hadisnya memang. Ada hadisnya bahwa kalau orang itu sudah ditetapkan ahlul jannah atau ahlul nar, maka walaupun di awal hidupnya itu pemaksiat, tetapi karena dia ditetapkan oleh Allah ahlul jannah, maka di akhir hidupnya itu akan seperti tadi penjaga gereja itu tadi, akan Allah utus orang untuk membimbing dia tentang Islam supaya dia masuk Islam dan masuk surga. Nah kayak gitu.
Nah, tetapi kalau dia ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah ahlun nar, walaupun dia awalnya dia ahlul ibadah, tapi diambang ajal kematiannya, ya seperti itu tadi ulama terkenal Mekah itu, diambang ajal kematiannya, dia mengumumkan dirinya sebagai ateis dan murtad dari Islam dan meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, itulah sebabnya sehingga Rasul mengatakan sering-seringlah berdoa dengan doa ya muqallib qulub sabbit qalbi, ya muqallib qulub sabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kenapa? Hati ini kita tidak tahu. Yang membolak-balikkan hati itu hanya Allah. Ya mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita ini dengan Islam. Kalau sejak kecil kita lahir dari orang tua Islam, kita belajar Islam, ya mudah-mudahan matinya kita juga Islam. Saya kira seperti itu, karena ini panjang kalau kita mau bahas lagi Pak ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya? Dari rumah. Oh iya. Ada pertanyaan. Oh silakan Pak. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan terima kasih yang luar biasa pada penjelasan dan pencerahan ini, karena menghilangkan keraguan yang selama ini saya ini. Karena apa? Karena saya juga memang pernah masuk gereja untuk memberikan ceramah mengenai kesehatan. Kemudian juga memang kalau kita lihat Rasulullah itu dekat. Namun karena banyak sekali sekarang ulama-ulama yang kenal juga itu memang tidak setuju dengan yang dilakukan oleh Imam besar Al-Azhar itu Istiqlal. Jadi yang penting bahwa kalau kita lihat dari sejarah seperti hijrah Rasul pertama juga kan ke Ethiopia itu kan orang Kristen juga di sana. Yang ingin kami tanyakan begini, ada pada buku itu saya pernah baca beberapa hal bahwa istri Rasul yang terakhir itu Maria yang kemudian menghasilkan itu sebetulnya juga orang Nasrani, ya. Apakah itu kemudian dia menjadi Muslim atau tetap Nasrani begitu? Iya. Itu pertanyaan kedua juga pertanyaan yang satunya mengenai Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi juga katanya kan bukan Muslim, tetapi pada akhir hayatnya menjadi Muslim. Nah itu barangkali yang ingin penjelasan dari Pak Kiai. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat, itu saya katakan tadi bahwa orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu beragam. Ada yang berteman dengan Nabi sekaligus Muslim. Ada yang bersahabat dengan Nabi, ya baik kepada Rasul, marah kalau ada yang mencaci maki, apalagi yang ingin merugikan Rasul. Dia tampil untuk melindungi Rasul, tapi dia tidak mengikuti agamanya Rasul, dan Rasul diam saja. Kenapa? Ya Rasul kan lebih paham ayat daripada kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya kita tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kita cintai, walaupun itu orang tua kita, bapak kita. Tapi hanya Allah yang bisa memberi hidayah untuk keislaman orang. Nah, berkaitan dengan Maria Kiptia, ya memang awalnya Maria Kiptia itu kan Maria Kiptia kalau di dalam sejarah itu adalah pemberian hadiah diberikan kepada Nabi, dan waktu itu Maria Kiptia bukan Islam, sehingga Nabi menikahinya, jadi itu hadiah dari raja. Karena dulu kalau untuk saling mengenal antara raja penguasa dengan penguasa lainnya, Nabi kan ditempatkan sebagai penguasa baru.
untuk perkenalan itu biasanya bawa harta dan bawa perempuan sebagai hadiah. Nah, mau dijadikan budak terserah, mau dijadikan selir terserah, mau dijadikan pembantu terserah. Yang jelas ini saya serahkan ke kamu Muhammad. Nah, tapi Nabi tidak menjadikan budak itu Maria Kiptia. Maria Kiptia ini kan orang Kipti. Kalau kita lihat itu ini dengan Firaun sebenarnya. Firaun itu kan bangsa Kipti. Ya cantik lah itu. Ada yang mengatakan putih orangnya. Kemudian ketika datang ke Nabi, dia kalau bukan Nasrani dia Yahudi, yang jelas bukan Muslim. Sampai dinikahi sama Nabi. Dan dia punya anak namanya Ibrahim. Dia meninggal. Dan itu di makam dikuburkan pada waktu itu. Dan ada anaknya Rasul dari Maria Kiptia. Walaupun dan di akhir hidupnya Maria Kiptia itu masuk Islam. Dia menerima kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Itu Maria Kiptia, istrinya Nabi. Ada yang mengatakan sebelum pindah ke Madinah udah dinikahi, bahkan setelah Khadijah wafat dia nikahi dulu Maria, baru Aisyah. Nah kemudian kalau Salman Al-Farisi ini kan orang Parsi, orang Iran kalau sekarang ini. Dan sebenarnya Salman Al-Farisi ini dia diculik dari Parsi lalu dijual sehingga ya namanya orang diculik dan dijual ya tergantung pembelinya. Nah ternyata Salman Al-Farisi ini pernah dibeli sama orang Yahudi, maka dia belajar agama Yahudi di situ. Pernah juga dikuasai sama orang Nasrani, dia belajar agama Nasrani. Akhirnya dia banyak paham agama, tahu agama, dan banyak juga belajar ilmu bahasa sampai ketemu dengan Rasul SAW. Tapi Salman Al-Farisi ini diculik, akhirnya dijadikan budak dan dijual. Walaupun keluarga besarnya itu adalah orang tokoh masyarakat di Parsi. Nah, ketika ketemu dengan Rasul, dia beriman kepada Rasulullah SAW dan ikut perang. Dan yang membuat strategi perang Khandaq itu adalah Salman Al-Farisi, karena dia memang ahli di dalam siasat itu dalam politik. Itu Salman Al-Farisi. Sama dengan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad itu sebenarnya dia diculik juga. Jadi trafficking itu dan penculikan bukan hanya zaman sekarang, dari dulu sudah ada penculikan anak, penculikan kaum perempuan dan sebagainya. Itu sejak dulu. Jadi itu hanya melanjutkan kebiasaan dulu sampai sekarang. Seperti Zaid bin Sabit itu diculik dari Yaman, kemudian dijual ke Mekah. Karena di Mekah kan ada pasar terkenal dan pasar ini ramai. Jadi disitulah banyak transaksi termasuk penjualan anak untuk dijadikan budak dan sebagainya. Akhirnya padahal kalau kita lihat orang tuanya Zaid itu tokoh masyarakat di Yaman, sehingga pernah datang ke Mekah mencari Zaid dan ketemu Zaid, kemudian ketemu dengan Rasul karena Zaid waktu itu sudah tinggal bersama dengan Rasul. Nah, dari situlah ketahuan bahwa Zaid walaupun jadi budak di Mekah, tapi kalau latar belakang keluarganya itu orang tokoh masyarakat, orang berpengaruh di kampungnya. Seperti juga Salman Al-Farisi. Makanya Salman Al-Farisi itu sangat dibanggakan sama Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau ini itu semua ujung-ujungnya masuk Islam, termasuk Maria Kiptia. Tapi kalau tadi sahabatnya Nabi yang Yahudi itu nggak masuk Islam, tetapi hartanya semua diserahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira seperti itu, Bu. Iya. Ya sangat jelas. Jadi saya tidak ragu-ragu lagi sekarang. Iya. Terima kasih. Ya sama-sama. Jadi memang Nabi juga kan pernah minta tolong sama orang Kristen Ortodok ya, yang di Ethiopia itu Raja Jahaz. Bahkan raja ini
Ya Bu, Raja Ethiopia ini apa yang dilakukan? Dia sangat hargai sahabat Rasul dan dia berdiskusi dengan sahabat-sahabat Nabi dan penasaran. Hanya dia tanya, seperti apa sih Rasulmu itu? Bagaimana tentang kelahirannya? Minta ceritakan kehidupannya seperti apa. Ketika dia ceritakan, ya raja itu mengatakan, ini persis dengan Taurat, dengan kitab yang kami baca. Makanya dia bilang, saya mau beriman dengan nabimu itu, tapi rahasiakan keimanan saya. Jangan beritahu keluarga saya, jangan beritahu juga kaumku, bangsaku. Kenapa? Kalau dia tahu, ini bisa negara saya hancur. Jadi demi keselamatan bangsaku, saya beriman kepada Rasul, tapi jangan beritahu aku Islam. Maka ketika Raja Najasyi ini dia meninggal di Ethiopia, dia diurus jenazahnya secara Nasrani, dikremasi dengan agama rakyatnya, dan rakyatnya tidak tahu kalau rajanya itu sudah Muslim. Dari mana kita tahu? Ya Rasul. Ketika Rasul tahu bahwa Raja Najasyi itu wafat di Ethiopia, dan waktu itu nggak ada orang Islam di sana, nggak ada sahabat yang datang ke sana yang tinggal di sana, semuanya sudah di Madinah. Maka Nabi mengatakan, sahabat-sahabatku kumpul di masjid, kita sholat gaib. Disitulah sejarahnya sholat gaib, sholat jenazah gaib. Dan hanya sekali Nabi itu sholat jenazah gaib, lebih sering Masjid Nurul Jamil. Tapi kalau Ustaz ini masalah Ya. sholat gaib, kalau di Ya. Jakarta yang saya waktu di kantor, pokoknya siapa yang meninggal mesti ada yang hari Jumat biasanya Iya. sholat gaib. Tapi di sini sih memang di Jawa Barat itu Nggak terlalu. biasa lah gitu. Iya. Waktu di Sulawesi Selatan saya juga orang meninggal disolatkan. Iya. Gaib itu bagaimana? Iya. Ya, jadi kenapa Nabi menyalatkan Raja Najasyi secara gaib? Ya karena Rasul tahu bahwa walaupun dia raja, rakyatnya diurus sama rakyatnya, tetapi tidak ada yang menyalatkannya. Nah, sementara jenazah Muslim itu kalau meninggal harus disolatkan. Itulah kewajiban orang hidup. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul? Karena Rasul tahu tidak ada yang menyalatkan itu, bahkan dikremasi dengan agama rakyatnya dan dikuburkan seperti itu, maka Nabi menyalatkannya supaya kewajiban orang hidup itu lepas dan tidak berdosa. Nah, akhirnya ulama berbeda pendapat di situ. Apa yang dilakukan oleh Nabi dijadikan dalil bahwa boleh salat jenazah gaib. Tapi dari situ juga ada lagi nggak boleh. Boleh salat jenazah gaib itu kalau tidak ada yang menyalatkan. Kalau sudah ada yang menyalatkan, ya selesai. Kalau doakan, ya tidak perlu sholatkan, bisa doakan saja, ya doa saja. Nah, tetapi ada yang tetap mau sholat gaib, ya silakan saja. Tetapi kalau kita baca asbabul urutnya hadis itu, ya seperti itu, untuk melepaskan kewajiban dan dosa umat Islam pada waktu itu, maka Nabi menyalatkan secara gaib Raja Habash itu, Habasya Ethiopia, Najasyi, ya, seperti itu sejarahnya. Nah, di Indonesia, di Bandung juga masih ada 1-2 masjid kalau Jumat minta salat jenazah gaib, salat gaib. Di Jakarta juga sering, kalau di Sulawesi agak jarang itu, di Bandung juga jarang. Jadi seperti itu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau nanya masalah tentang dari Muslim dan Muslim. Menanyakan kalau Muslim mendoakan yang masih hidup, mendoakan non Muslim, Iya. bagaimana hukumnya? Karena di jawaban di kita mengucap orang non Muslim mengucapkan Assalamualaikum, kalau kita kan nggak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau berdoa untuk non Muslim bagaimana? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
apakah mendoakan non muslim itu tidak boleh? Nah, ini ada hadis ini. Ya. Ini hadis dari Qadimah At-Tufail bin Amr. Nah, jadi haddatsana Aliun, haddatsana Sufyan, haddatsana Abu Zinad an A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qadimah Tufail bin Amr. Jadi telah datang Tufail itu datang kepada Rasul, menghadap maksudnya. Waqal, lalu Tufail bin Amr ini berkata, "Ya Rasulullah, inna dausan." Sesungguhnya Daus. Daus itu orang, atau ada yang mengatakan suku. Kada asad wa abad. Dia melakukan kedurhakaan dan dia enggan untuk menerima agamamu Muhammad. Dia tidak mau masuk Islam. Fad'ullaha 'alaiha. Fad'ullaha 'alaiha. Saya mohon doakan Daus ini yang tidak mau muslim, yang tidak mau menerima dakwahmu. Mudah-mudahan dia bisa masuk Islam. Fazanna an-nasu annahu yad'u 'alaihim. Faqala Allahumma hdi Daus wa'ti bihim. Maka orang itu melihat Rasulullah SAW mendoakan supaya Daus itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendoakan orang Yahudi, orang Nasrani supaya dia masuk Islam boleh. Boleh. Tetapi jangan pakai mikrofon lah. Ya. Pakai dikerasin. Saya kita doakan Nasrani yang ada di samping masjid supaya dia Islam. Ya itu mau cari masalah itu, Pak. Ya, tapi kan kata Rasul, doa yang paling mustajab itu kan doa tanpa sepengetahuan orang. Kalau Nabi didoakan. Yang tidak boleh itu memohon ampunkan setelah dia meninggal. Itu yang dimaksud di dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah itu kan, di dalam surat At-Taubah disebutkan, walaupun kamu mohon ampunkan sampai 70 kali, maka Allah tidak mengampuni mereka. Kenapa? Karena dia sudah wafat. Wafatnya apa? Wafat non-Islam, wafat Kristen. Ya tidak perlu lagi kita mohon ampunkan, karena itu urusan Tuhan lagi, bukan urusan kita. Tapi kalau masih hidup, ya kita punya kebebasan untuk mendoakan dan mendakwahi mereka. Adapun apakah kita tidak boleh menjawab salam atau mengucapkan salam kepada non-Islam, itu ada hadis. Apa hadisnya itu? Ayu amal ahabbu ilallah. Amal apakah yang paling disenangi oleh Allah dan Rasul? It'amut ta'am, memberi makan. Kemudian salah satu di antaranya itu mengucapkan salam liman ta'rif wa min lam ta'rif wa man lam wa man arafta wa man lam arafta, kalau nggak salah bahasanya itu. Mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Yang kamu kenal itu siapa? Orang Islam. Orang yang kamu tidak kenal itu orang non-Islam. Jadi kalau hadis ini digunakan boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ucapkanlah salam yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Yang kamu kenal itu siapa? Yang kita kenal ya orang Islam. Oh ini Islam, assalamualaikum. Tetapi juga berikan salam kepada orang yang kamu tidak kenal. Siapa itu? Ya orang non-Islam. Bagaimana dengan kasus hadis yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menjawab salamnya orang non-Islam kalau memberi salam? Kita harus lihat asbabul urutnya hadis itu. Ada di sini ya. Tapi kalau dijelaskan nggak panjang nanti. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi di situ? Ya. Ada orang Yahudi, 7 orang atau 9 orang datang ke Rasul di Madinah menemui Nabi. Ketika orang Yahudi ini mau menemui Nabi dan lewat, dia mengatakan Assalamu alaika Muhammad. Asam itu apa? Matilah kamu Muhammad, celakalah kamu Muhammad, mampuslah kamu Muhammad. Kan Nabi didoakan supaya mampus. Apa kata Nabi? Waalaikum, kamu juga. Kalau kamu doakan ke saya mampus, ya kamu juga mampus. Iya.
Aisyah dengar waktu itu, langsung Aisyah keluar, dan marah itu Aisyah. Apa kata Aisyah? Wa alaikumna laknatullah wal malaika wan nasi ajmain. Dipanjangin itu. Nah, apa kata Rasul? Ya Aisyah, mahlan ya Aisyah. Sini Aisyah. Ya pelan-pelan aja ya Aisyah, tidak usah emosional. Bukankah saya udah jawab? Ya Rasul, itu kan Yahudi kurang ajar itu Rasul. Masa suami saya digituin? Masa Nabi saya digituin? Rasul saya digituin? Saya kan pantas marah ya Rasul. Kan saya udah jawab ya Aisyah. Mahlan, innallaha yuhibbur rifqa. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu lembut dan menyayangi kelembutan. Kata Nabi, saya sudah jawab, jawaban saya sudah cukup, gak usah ditambah-tambah lagi. Laknat kepada manusia, laknat kepada ini, laknat kepada itu terlalu overlap gitu. Jadi kita harus membalas kejahatan orang itu sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Jangan mentang-mentang ada kesempatan, itu nggak boleh. Silakan di belakang. Langsung aja. Kalau setahu saya orang menikah ke non muslim hukumnya kan nggak boleh ya, haram itu. Tapi kalau riwayat tadi bahwa mengatakan bahwa Rasul menikah sama istri tadi yang di Maria Kiptia. itu kan masih non muslim. Iya. Dia punya anak. Iya. Secara tidak langsung kan dia udah kawin lah ibaratnya. Iya. Udah menikah. Tapi di ujungnya dia meninggal muslim. Iya. Nah berarti kan awalnya kan dia belum muslim kan. Iya. Nah, mohon maaf itu tolong dijelaskan. Kemudian tadi yang Bapak jelaskan terakhiran bahwa sekalipun itu orang yang beriman, kalau udah takdir Allah itu meninggalnya kafir, maka dia akan kafir. Sekalipun dia orang kafir, maka kalau memang sudah takdir Allah bahwa dia itu akan jadi muslim, ya muslim ahli surga. Tapi apa ada hubungannya yang Allah tidak akan ubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Terus ada lagi mengatakan bahwa kalau ada pun bisa berubah. Iya. Mohon jelaskan, makasih. Ya itulah sebabnya tadi kita diperintahkan untuk berdoa, yang muqallib qulub sabit qalbi ala dinik. Kemudian apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu surah Al-Imran ayat 7 kalau tidak salah. Ya 67 ya. Innaka ja'alun nas yaumil la raiba fi. Ya, supaya kita ini lahir Islam, mudah-mudahan meninggal juga dengan Islam. Karena hati itu kan bolak-balik dan hanya Allah yang tahu. Ya kita hanya berusaha saja sambil mohon takdir yang terbaik. Nah kemudian dulu kan sahabat-sahabat itu datang ke Mekah, ke Madinah. Kan orang Madinah itu tidak semua langsung Islam. Tidak semua langsung Islam. Ada yang Islam suami istrinya belum. Dan pernah Nabi melakukan persaudaraan di Madinah itu. Kemudian salah satu syaratnya Nabi menghimbau orang-orang Madinah yang punya istri 4 itu supaya dia membagi istrinya ke sahabat yang lain. Kita tidak tahu apakah semua itu muslim. Boleh jadi ada yang belum muslim. Tapi dipersetujukan oleh sahabat yang lain. Lalu yang melarang nikah sama orang non-Islam itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Kan di dalam Al-Quran makanannya juga kan boleh dimakan. Sembelihannya pun boleh. Nah, kalau Umar itu melarang, tapi kata Umar, kenapa saya larang? Orang Islam itu, pemuda Islam nikah sama non-Islam. Ya kalau laki-laki Islam ini maunya sama perempuan non-Islam, terus yang menikahi perempuan Muslim siapa? Kan logik juga kan? Jadi Umar melarang non-Islam, orang Islam itu menikahi non-Muslim supaya orang Islam itu menikahi perempuan-perempuan Muslim, perempuan Muslim. Nah, kemudian anaknya Umar bin Khattab itulah yang mengatakan yang tidak sepakat, menegaskan bahwa kita tidak boleh nikah beda agama. Dan itulah yang dipakai di Indonesia, termasuk yang dipakai di Iran. Di Iran itu nggak boleh nikah beda agama, harus Muslim dengan Muslim,
non Islam harus dengan non Islam. Nggak boleh suami Muslim, istri non Islam. Di Indonesia kan aturannya juga seperti itu sekarang. Nah, kalau kita telusuri itu ternyata fatwanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Nah, kenapa? Mungkin dia punya juga argumen kenapa tidak mengizinkan itu, tidak mengizinkan. Mungkin ya kalau dulu masih bisa dipercaya lah orang Islam. Orang non Islam juga masih masih saling menghargai dan mendepankan kemanusiaan. Kalau sekarang ini kan agak susah, agak susah, dan akhirnya ulama mencari hukum yang mengikat umat Islam ini ya supaya ya tidak amburadul keluarganya. Nah, itu panjang itu kalau mau dibahas itu tentang ini, tetapi yang melarang itu Umar alasannya tadi ya supaya perempuan Islam ada yang menikahinya. Kasihan kalau orang non Islam laki-laki Muslim hanya mau sama non Islam, kan itu kemaslahatan umum, itu kemaslahatan umum, dan itu tentu harus dikedepankan. Nah, jadi sekarang mau boleh kan, sekarang juga di Indonesia yang membolehkan. Ada juga beberapa tokoh-tokoh Islam itu yang membolehkan. Saya tahu lah yang membolehkannya itu pemikirnya itu, ilmuwan itu yang membolehkannya. Tetapi ya kalau saya ketemu saya bilang ya saya lebih ini dengan Umar lah, atau Abdullah bin Umar fatwanya. Kenapa? Ya kita kan di Indonesia ini bagaimana supaya perempuan-perempuan Islam itu ya dia memiliki suami yang dari orang Islam. Jadi orang Islam jangan hanya mencari istri yang non Islam. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin cukup lah Pak ya. Mudah-mudahan ini baru hadis-hadis belum selesai, tapi nggak apa-apa ya, paling tidak seperti itulah. Paling tidak saya memberikan wawasan berdasarkan apa itu realitas kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ternyata Nabi itu seperti ini. Kan kita ini jarang membahas masalah ini, jarang membahas, sehingga kalau ada yang membahasnya dianggapnya agak aneh, seolah-olah nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin seperti itu. Kalau Quran dengan hadis yang mengatakan seperti itu, apakah kita mau masih tolak? Ya kalau Quran sudah ada, kemudian hadisnya sudah ada, kemudian sejarahnya sudah ada, kan itu sulit kita tolak. Ya, tinggal kita memperbaiki pemahaman kita dan menerima apa yang pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi. Karena kita ketahuilah qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan Nabi itu uswatun hasanah bagi kita. Kalau kita ini ahli salat, tapi kalau tidak mengikuti uswatun hasanahnya Nabi, ya sia-sia itu salat. Kan yang kita ikuti, kita salat itu kan mencontoh Nabi. Mencontoh Nabi bukan hanya ibadah salatnya saja, bukan ibadah saumnya saja, bukan zikirnya saja. Interaksi Nabi pun kita harus contoh. Apalagi Islam itu agama dakwah. Karena Islam itu agama dakwah, memang harus berinteraksi. Berinteraksi. Sekarang Islam di Eropa kan berkembang pesat itu. Kenapa orang Islam itu berinteraksi terus, bergaul terus, dan dia bergaul memperlihatkan keindahan Islam. Keindahan Islam. Kalau di Indonesia ini kan pejabat-pejabat Islam ya tidak menampakkan keindahan Islam di dalam jabatan, karena mereka korupsi berjamaah, itu kan. Ya akhirnya gimana orang yang mau tertarik terhadap Islam kalau dengan cara itu? Nah tentu itu yang harus dihindari. Saya kira pertemuan kita pada kesempatan ini kita cukupkan dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad ja'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits wa min adzabika nastajir. Rabbi anzilni munzalan mubarak wa anta munzilin. Rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wan. Sama-sama Bu. Sama-sama sehat selalu.